Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ahmad Dhohar Hutagalung di channel Ahmad Dhohar Hutagalung. Ini nggak pakai tenet ya. Udah banyak kritik dari kawan-kawan tenet. Alhamdulillah, kita sampai di bulan suci ini, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh barokah. Kita baca bismillah, satu ayat Al-Quran aja, itu Allah berikan ganjaran berlipat-lipat. Bahkan tidurnya orang yang berpuasa itu Allah kasihkan pahala tidur, apalagi melaksanakan ibadah. Baiklah teman-teman sekalian, di mana saran kritik dari teman-teman untuk membacanya singkat, nggak usah panjang lebar, baca setelah itu diberikan penjelasan. Insya Allah kita akan ikuti. Makanya di bawah itu kan ada kolom komentar, terus taruh ke bawah. Itu ada kolom komentar, komentari di situ, berikan kritik dan saran agar selalu ada perubahan, agar channel kita berkembang. Jangan lupa subscribe untuk dapat notifikasi, setiap ada video baru dapat notifikasi. Dan jangan lupa like and share. Baiklah teman-teman sekalian, di sekarang ini posisinya kita ketahui bersama, seluruh dunia ini sedang diserang wabah virus yang disebut corona. Teman-teman sekalian, berkaitan dengan cerita bacaan kita di video sebelumnya, itu berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah termasuk silsilah dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam ini imannya sungguh dahsyat ya. Saat-saat seperti ini sangat cocok kita ambil kita contoh keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang mempunyai 2 istri dan 2 orang anak. Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam hanya mempunyai 1 istri, yaitu Siti Sarah, dan kemudian menikah dengan Siti Hajar. Dikaruniai seorang anak bernama Ismail, dan Siti Sarah dikaruniai seorang anak bernama Ishak. Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai anak udah sangat tua. Kalau zaman sekarang ini udah nggak masuk akal, tapi karena memang Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa, ya Allah turunkan, ingin seorang hambanya itu mempunyai anak, walaupun seperti apa tetap akan terjadi. Kun, kata Allah, jadilah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengimpikan seorang anak, Allah berikan anak kepada Siti Hajar, tapi karena memang ada perintah Allah, maka diungsikan, diletak atau dibuang di satu lembah. Maka karena itu perintah Allah, diikuti oleh Ibrahim, dibuang. Nggak mikir, kalau udah perintah Allah nggak mikir Ibrahim, dibuang.
Jadi udah sekian lama diidamkan, setelah diidamkan diberi seorang anak, dibuang. Nggak mikir Ibrahim, dibuang. Setelah itu bukan itu aja. Setelah dibuang disuruh sembelih lagi. Nah, disuruh sembelih. Jadi ketika prosesi penyembelihan itu setan, yang namanya setan itu kerjanya itu untuk membuat manusia itu lalai dari perintah Allah, jauh dari perintah Allah. Jadi dibawa Ibrahim alaihissalam lah ke satu tempat di satu gunung untuk prosesi, satu bukit untuk prosesi penyembelihan Ismail. Jadi tahu ini setan ini kalau Ibrahim dan Ismail mau melaksanakan perintah Allah. Datang dia, berpikir dia, siapa lah ini untuk menghambat perintah Allah ini. Digodanya Siti Hajar, ibunya Ismail. Datang dia, wahai Siti Hajar, mana Ismail? Dibawa sama ayahnya, biasalah mau berburu. Tahu kau mau ngapain itu? Dibawa Ibrahim, itu mau disembelih. Nggak mungkin lah mau disembelih, itu anak kesayangannya. Allah perintahkan untuk menyembelih Ismail. Apa perintah Allah? Kalau perintah Allah ya udah biar saja, itu udah perintah Allah, mau diapain lagi? Aku udah ikhlas saja. Nah, itulah jawab istri Ibrahim alaihissalam. Nggak habis akal ini setan, digodanya Ismail. Ismail, kau mau disembelih ayahmu? Nggak takut kau rupanya. Jawaban Ismail nggak jauh beda dari jawaban ibunya. Kalau ini perintah Allah, ya aku mau apa lagi? Ya ini udah perintah Allah, aku terima. Begitulah jawaban dari Ismail. Dicoba lagi menggoda Nabi Ibrahim, berulang kali sampai ada itu lemparan batu mengusir setan itu. Jadi dilihat dari keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan istri dan ibunya Ismail, istrinya Ibrahim, itu apapun perintah Allah, kalau mereka mengetahui itu perintah Allah, mereka tidak membantah, tidak ada alasan. Jadi kalau sudah perintah Allah, nggak ada alasan di dalamnya. Alhasil apa? Hal-hal besar yang Allah berikan. Ismail dilempar ke lembah. Lembah itu sekarang menjadi tempat sejarah, di mana di situ ada air Zam-Zam, air yang nggak akan habis. Allah sembelih Ibrahim anaknya, Allah gantikan dengan kibas. Jadi semua perintah Allah, yang namanya perintah Allah, kalau kita jalani tanpa ada alasan apapun, akan ada hikmah di dalamnya. Jadi kalau dilihat dari sekarang ini, pandemi sekarang ini, kalau kita contohlah bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau sudah perintah Allah, kita nggak usah takut apapun, kita laksanakan perintah Allah. Masalahnya sekarang ini orang tidak takut ke tempat keramaian untuk dunia, tapi kalau masjid tutup, itu yang kita sayangkan. Baiklah teman-teman, kembali kita kepada tema kita, yaitu membaca. Kita sambung ya bacaan kita yang lalu. Kekuasaan dan imaroh di kalangan bangsa Arab. Selagi kita hendak membicarakan masalah kekuasaan di kalangan bangsa Arab sebelum Islam,
Berarti kita harus membuat miniatur sejarah pemerintahan, imaroh atau keemiratan, agama dan kepercayaan di kalangan bangsa Arab agar lebih mudah bagi kita untuk memahami kondisi eksternal saat kemunculan Islam. Para penguasa jazirah tatkala terbitnya matahari Islam bisa dibagi menjadi dua bagian. Satu, raja-raja yang mempunyai mahkota, tetapi pada hakikatnya mereka tidak bisa merdeka dan berdiri sendiri. Dua, para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa seperti kekuasaan para raja. Mayoritas di antara mereka memiliki kebebasan tersendiri, bahkan boleh jadi sebagian di antara mereka mempunyai subordinasi layaknya seorang raja yang mengenakan mahkota. Jadi saudara-saudara sekalian, kekuasaan dan imaroh di kalangan bangsa Arab. Jadi kalau kita berbicara tentang kekuasaan, perlu kita ketahui kondisi kekuasaan bangsa Arab, Jazirah Arab sebelum masuknya Islam. Jadi itu terbagi dua. Ada yang benar-benar dia seorang raja yang mempunyai mahkota. Ada dia seorang raja yang dia tidak mempunyai kekuasaan. Hanya dia sebatas seorang raja, tapi tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai pamor untuk memerintah daerahnya. Jadi ada juga raja itu, kekuasaan itu berada di satu suku, di tempat tersebut, di daerah tersebut. Jadi model dahulu, zaman dahulu sebelum Islam itu ada, itu di Jazirah Arab. Jazirah Arab ini itu luasnya. Jazirah Arab, ada orang asli Arab, ada orang Arab yang dia itu bawaan. Contoh Mesir. Mesir itu Jazirah Arab, tapi tidak bisa dibilang orang Arab. Irak itu termasuk Jazirah Arab, tapi tidak bisa dibilang itu, dikatakan itu orang Arab, asli Arab. Jadi makanya dia terbagi dua. Itu dia sama dengan kayak contohnya Indonesia ini. Indonesia ini dulu zaman kerajaan, ada Raja Delhi, ada Raja Batak, ada Raja ini. Tapi kerajaan-kerajaan tersebut itu semuanya, contoh Majapahit itu mau menaklukkan Nusantara lah gitu, Nusantara. Jadi ada Majapahit itu dulu punya kekuasaan seluruh Nusantara ini. Raja diraja. Jadi raja-raja tadi itu tunduk sama raja yang tapi di satu kaum tadi, di satu desa tadi itu, di satu kabilah, satu suku. Itu terkadang ada di situ rajanya, tapi kekuasaan itu tidak penuh di tangan raja tadi. Misalnya di Medan, di Batak, daerah Batak sana banyak raja ini, raja itu, raja ini, raja itu. Jadi di satu tempat itu bisa jadi itu satu raja Simbolon misalnya. Raja Simbolon itu yang berkuasa di atas raja-raja yang lain, atau dia marga atau suku. Jadi kekuasaan itu dia itu di sana bisa dibilang pemimpin atau suku. Kekuasaan itu suku-suku, kepala-kepala suku yang megang. Jadi itu aja untuk sementara. Nanti kita lanjutkan itu membahas tentang raja atau kekuasaan di Yaman, raja di Hirah, raja di Sam, Imaro di Hijaz. Berikutnya ini yang akan kita bahas.
Baiklah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi